You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Comeback epic Marc Marquez, dari cedera parah dan nyaris pensiun, kini jadi juara dunia MotoGP 2025. MotoGP 2025 resmi menjadi milik Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu mengunci gelar juara dunia usai finish di posisi kedua pada seri balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Meski tak naik podium teratas, hasil tersebut sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia. Gelar yang sangat berarti, bukan hanya untuk karirnya, tapi untuk sejarah MotoGP. Gelar ke-9 di semua kelas balap dunia kini resmi berada di genggaman Marquez, menyamai rekor sang legenda Valentino Rossi. Tapi yang membuat kemenangan ini luar biasa bukan hanya soal angka. Ini tentang perjalanan, tentang luka yang nyaris mengakhiri segalanya, dan tentang tekad yang menolak untuk menyerah. Marc Marquez sempat menjadi wajah dominasi MotoGP. Sejak debutnya di kelas utama bersama Repsol Honda pada 2013, ia langsung merebut gelar juara dunia dan menciptakan standar baru dalam dunia balap. Gaya balap agresif, kemampuan membaca grip, dan penguasaan atas motor membuatnya dijuluki The Baby Alien, karena ia seolah berasal dari dunia lain. Namun semuanya berubah pada 2020. Sebuah kecelakaan di seri pembuka Jerez menyebabkan patah tulang lengan kanan yang serius. Operasi pertama gagal, diikuti oleh operasi kedua, dan komplikasi berulang membuatnya absen sepanjang musim. Di tahun-tahun berikutnya, Marquez juga mengalami cedera bahu, patah ibu jari, retakan tulang rusuk, hingga diplopia, penglihatan ganda. Setiap kali mencoba bangkit, cedera lain menimpanya. Banyak yang mulai menganggap karirnya telah berakhir. Bahkan Marquez sendiri sempat mengakui bahwa ia nyaris memutuskan pensiun. Namun alih-alih menyerah, ia memilih untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah membesarkannya sejak awal dan pindah ke Ducati pada 2024. Pindah ke Ducati adalah pertaruhan besar. Tapi seperti pepatah, Fortune favors the brave. Marquez membuktikan bahwa ia bukan hanya petarung, tapi juga pembalap sejati yang bisa beradaptasi. Di musim 2024, ia perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Ia tampil lebih dewasa, lebih kalkulatif, tapi tetap tajam saat bertarung di lintasan. Musim 2025 menjadi momen klimaksnya. Konsistensi luar biasa, ketajaman dalam duel, dan kondisi fisik yang kembali prima membuatnya tampil dominan. Ia menaklukkan sirkuit demi sirkuit, mematahkan keraguan, dan akhirnya mengunci gelar juara dunia ke-9. Kebangkitan Marc Marquez pun menjadi bahan pembicaraan hangat di dunia balap. Salah satu yang paling vokal menyatakan kekaguman adalah Andrea Iannone. Mantan rivalnya di MotoGP yang kini juga sedang menjalani comeback di dunia balap setelah absen panjang karena sanksi doping. Dalam wawancara usai balapan di Motegi, Iannone mengatakan, "Apa yang dilakukan Marc bukan sekadar menang. Itu melawan rasa sakit, melawan opini publik, melawan ketakutan sendiri. Comeback seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya bisa datang dari hati seorang juara." Iannone menambahkan bahwa ia melihat sosok Marquez sekarang jauh lebih kuat dari versi sebelumnya. Dia lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap detik di atas motor. "Saya tahu betul bagaimana rasanya mencoba kembali setelah waktu yang lama, dan saya benar-benar salut." Komentar Iannone menggarisbawahi bahwa perjuangan Marquez bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Untuk bisa kembali ke level tertinggi setelah mengalami trauma, dibutuhkan kekuatan psikologis yang luar biasa. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Kini, dengan 9 gelar dunia, Marc Marquez resmi menyamai rekor Valentino Rossi. Namun, perjalanannya menuju titik ini sangat berbeda. Jika Rossi dikenal karena konsistensinya sepanjang 2 dekade, Marquez menaklukkan waktu melalui keberanian, inovasi teknik, dan ketahanan luar biasa menghadapi cedera. Bagi para penggemar, perdebatan soal siapa yang lebih hebat mungkin tidak akan pernah selesai. Namun yang pasti, Marc Marquez telah menempatkan namanya sejajar dalam daftar legenda balap motor dunia dengan cerita yang tak kalah menginspirasi. Comeback Marc Marquez bukan hanya kemenangan di lintasan, tapi juga kemenangan dalam hidup. Di tengah dunia yang cepat menghakimi,
ia membuktikan bahwa setiap orang layak mendapat kesempatan kedua. Bahwa dari balik luka terdalam, bisa lahir kekuatan paling hebat. Dengan penuh bangga, MotoGP 2025 akan dikenang sebagai musim kembalinya sang baby alien. Dan di balik helm, tersembunyi kisah seorang manusia yang menolak dikalahkan oleh keadaan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your MotoGP Jepang 2025, Bagnaia juara di trek, Marquez juara dunia dengan air mata. Balapan MotoGP Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Motegi pada Minggu 28 September siang WIB menjadi salah satu seri paling dramatis dan emosional dalam kalender musim ini. Francesco Bagnaia tampil dominan sejak awal dan finish pertama. Namun cerita sesungguhnya datang dari Marc Marquez yang mengunci gelar juara dunia dengan cara penuh haru. Balapan dimulai pukul dengan Bagnaia start dari posisi pole. Pecco langsung melesat sejak lampu start padam dan menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin balapan. Di belakangnya, Pedro Acosta yang memulai dari posisi keempat langsung menusuk ke posisi kedua, menyalip Joan Mir dan Marc Marquez dalam waktu singkat. Acosta tampil agresif, menempel ketat Bagnaia, sementara Marquez tetap tenang di posisi ketiga. Ia terlihat tidak terburu-buru menyerang, memilih menjaga ritme balap dan mengawasi situasi. Joan Mir juga sempat menempel di posisi keempat, menciptakan persaingan ketat di barisan depan. Memasuki lap ketiga, Bagnaia mulai membuka jarak. Pebalap Ducati tersebut unggul lebih dari 1 detik dari Acosta, sementara Marquez tetap membuntuti di posisi ketiga dengan jarak kurang dari setengah detik. Ketegangan terus meningkat, terutama mengingat Marquez berada di ambang mengunci gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez, yang juga masuk perburuan gelar, memulai balapan dari posisi ke-8 dan perlahan naik ke posisi ke-7. Namun, jaraknya terlalu jauh dari barisan depan, membuat peluangnya untuk menjaga persaingan gelar semakin menipis. Memasuki lap ke-6, Bagnaia semakin nyaman di depan dengan keunggulan hampir 2 detik. Sementara itu, duel sengit mulai terlihat antara Acosta dan Marquez. Beberapa kali Marquez mencoba melakukan overtaking, namun Acosta mampu membalas dengan cepat. Namun Marc is Marc. Dengan kualitasnya Marc Marquez berhasil overtake manis Pedro Acosta. Momen itu menjadi titik balik dalam balapan, sekaligus penentu gelar. Dengan Alex Marquez masih tertahan di posisi ke-6, hasil finish kedua sudah cukup bagi Marc Marquez untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, terlepas dari sisa seri musim ini. Sementara, Bagnaia terus mempertahankan keunggulannya dan akhirnya menyentuh garis finish pertama tanpa tersentuh. Perhatian publik justru beralih ke Marquez yang tampak emosional bahkan sebelum balapan berakhir. Saat melintasi garis finish, Marc Marquez mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, tanda kemenangan bukan atas balapan, melainkan atas seluruh perjuangannya selama beberapa musim terakhir. Begitu melewati garis, Marquez memperlambat motornya dan menunduk dalam-dalam, lalu menangis di atas motornya. Tangis itu bukan sekadar air mata kemenangan. Itu adalah luapan emosi seorang pebalap yang selama bertahun-tahun berjuang melawan cedera, operasi, pemulihan fisik dan mental, kritik, hingga keraguan dari publik termasuk dari dirinya sendiri. Adiknya, Alex Marquez, menjadi orang pertama yang menghampirinya. Mereka berpelukan erat di tengah lintasan, disaksikan ribuan pasang mata di tribun Motegi dan jutaan penonton di seluruh dunia. Satu persatu pembalap pun datang menghampiri, memberi ucapan selamat kepada sang legenda yang kembali ke tahta tertinggi MotoGP. Tak lama setelah itu, sebuah momen spesial terjadi. Layar LED raksasa di tengah sirkuit menayangkan video kompilasi perjalanan karir Marc Marquez dari masa kejayaan bersama Repsol Honda, insiden cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, proses comeback yang penuh tantangan, hingga kini. Saat ia kembali sebagai juara dunia. Para kru tim, ofisial, bahkan penonton pun banyak yang tak mampu menahan air mata. Tagar Moretana Number langsung viral di media sosial sebagai simbol dari kebangkitan Marquez, yang membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar angka di papan klasemen. Ia adalah simbol ketangguhan, dedikasi, dan semangat tanpa menyerah. Hasil MotoGP Jepang 2025 mempertegas dominasi Ducati musim ini. Bagnaia finish pertama dengan performa yang solid tanpa celah, dan Marquez mengunci gelar dunia dengan Desmo Sedicinya, membuktikan betapa kompetitifnya motor merah asal Italia itu. Sementara itu, Joan Mir finish ketiga dan meraih podium penting untuk Honda HRC Castrol. Sebuah sinyal kebangkitan setelah musim yang penuh inkonsistensi. Di sisi lain,
Pedro Acosta harus puas finish di luar 5 besar setelah insiden gravel, meski sempat tampil memukau di awal lomba. Marc Marquez kini resmi mengoleksi gelar juara dunia MotoGP ke-7, sekaligus menjadi pembalap dengan salah satu comeback paling emosional dalam sejarah olahraga ini. Dengan musim yang tersisa hanya beberapa seri lagi, para pembalap akan bersiap menuju MotoGP Mandalika, Indonesia, yang akan digelar pada 3-5 Oktober 2025. Namun satu hal sudah pasti, nama Marc Marquez kembali berada di puncak dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Fabio Quartararo angkat topi untuk kebangkitan fenomenal Marc Marquez, nilainya 10 dari 10. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia. Di tengah ketatnya persaingan lintasan, satu nama kembali mencuat dengan gemilang, Marc Marquez. Sang baby alien bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga mendominasi seperti tak pernah mengalami luka sedikit pun. Dan bagi rivalnya yang paling vokal, Fabio Quartararo, apa yang dilakukan Marquez musim ini pantas diganjar nilai sempurna. Bagi saya, nilainya 10 dari 10, ujar Quartararo, tanpa ragu, saat ditanya soal performa luar biasa Marquez sepanjang musim 2025. Kata-kata Quartararo bukan sekadar basa-basi. Ia tahu betul seperti apa jalan terjal yang dilalui Marquez selama 5 tahun terakhir. Sejak mengalami cedera lengan serius pada musim 2020, cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, Marquez seperti kehilangan sihirnya. Dari juara dunia, ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Banyak yang menyangka Marquez tak akan pernah kembali ke level tertinggi. Tahun 2020 adalah awal dari semuanya. Dia sangat cepat di balapan pertama, bahkan bangkit dari gravel dan hampir finish kedua. Tapi kemudian cedera itu terjadi dan segalanya berubah, kenang Quartararo dalam wawancara dengan Crash.net. Marquez pun harus menjalani operasi berulang, melewati musim demi musim tanpa kemenangan, dan bahkan turun ke tim satelit. Banyak yang menganggapnya telah habis. Tapi musim ini, sang legenda hidup MotoGP kembali menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dari 15 seri yang telah digelar musim ini, Marc Marquez mencatat 10 kemenangan. Statistik itu bukan hanya mencengangkan, tapi juga menjadi pernyataan keras kepada dunia, "The King is back." Saat ini, ia kokoh di puncak klasemen dengan torehan 512 poin, unggul jauh dari para pesaingnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Yang membuat kebangkitan ini begitu mengesankan bukan hanya jumlah kemenangannya, tapi cara ia menang. Marquez tak sekadar cepat. Ia cerdas, sabar, dan tampak lebih dewasa dalam setiap manuvernya. Ia tahu kapan menyerang, kapan menunggu, dan kapan harus menutup celah. Semua itu dilakukan dengan presisi luar biasa, layaknya maestro yang kembali memainkan simfoni terbaiknya di panggung utama. Ini bukan hanya soal fisik. Ini juga soal mental. Setelah semua yang ia alami, ia kembali dan mendominasi. Itu tidak mudah, tambah Quartararo. Sebagai juara dunia 2021, Fabio Quartararo pernah menjadi simbol generasi baru yang dianggap akan menggantikan dominasi Marquez. Ia bahkan terlibat duel ikonik dengan Marquez di masa lalu, terutama pada musim 2019 yang menegangkan. Namun, rivalitas di lintasan tak menghapuskan rasa hormat yang dalam antara dua pebalap besar ini. Quartararo mengaku, dirinya sangat menghargai perjuangan Marquez. Bukan hanya karena ia kembali menang, tetapi karena semangat pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang proses pemulihan dan kebangkitan. Yang penting bukan hanya duel kami di 2019 atau sekarang, tapi perjalanan di antaranya. 6 tahun yang penuh tantangan. Ia pindah tim, berjuang dengan motor yang tidak kompetitif, dan tetap bertahan. Sekarang dia kembali dan menaklukkan semuanya, katanya. Dalam dunia balap yang penuh ego, pernyataan seperti ini sangat jarang terdengar. Ini menunjukkan betapa besar dampak yang diberikan Marquez, bukan hanya sebagai pebalap, tapi sebagai simbol ketangguhan. Dengan hanya beberapa seri tersisa, gelar juara dunia MotoGP 2025 kini sudah berada dalam genggaman Marquez. Jika mampu mempertahankan performanya, ia bisa mengunci gelar lebih awal, bahkan sebelum balapan terakhir digelar. Seri krusial berikutnya akan berlangsung di Twin Ring Motegi, Jepang, sirkuit yang telah menyaksikan banyak drama dan kejayaan dalam sejarah MotoGP. Jika hasilnya berpihak,
Marquez bisa menyegel gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier, menyamai rekor legenda-legenda terdahulu, dan semakin mengukuhkan namanya di buku sejarah. Dan jika itu terjadi, dunia akan menyaksikan bukan hanya seorang juara, tapi kisah epik tentang kebangkitan, perjuangan, dan dedikasi tanpa batas. Kebangkitan Marc Marquez di musim 2025 bukan hanya soal angka. Bukan hanya soal podium, poin, atau kemenangan. Ini adalah kisah manusia, tentang bagaimana seorang juara sejati bisa terjatuh begitu dalam, namun tetap punya kekuatan untuk bangkit dan menantang dunia lagi. Dan ketika seorang rival seperti Fabio Quartararo mengakui kehebatan itu, maka tak ada lagi yang perlu diragukan. Musimnya sungguh luar biasa. Nilainya 10 dari 10, kata Quartararo. Tak ada pujian yang lebih tinggi dari seorang rival, dan tak ada penegasan yang lebih indah dari kembalinya seorang legenda. Marc Marquez tak hanya kembali, ia kembali untuk menang. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberanian untuk bangkit. Dan Marc Marquez telah membuktikan itu lebih dari siapapun. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Sprint Race MotoGP Jepang 2025. Drama di Motegi, Marc Marquez selangkah lagi kunci gelar, Bagnaia akhiri puasa kemenangan. Aroma persaingan kian panas di penghujung musim MotoGP 2025. Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, menjadi saksi pertarungan luar biasa dalam sprint race pada Sabtu, 27 September 2025. Di tengah drama, kecelakaan, aksi salib menyalip, hingga kegigihan para pembalap, dua nama muncul sebagai sorotan utama, Francesco Bagnaia yang akhirnya kembali mencicipi kemenangan, dan Marc Marquez, yang kini hanya selangkah lagi dari gelar juara dunia. Balapan pendek yang berlangsung selama 12 putaran itu dimulai dengan kondisi lintasan kering namun penuh tekanan. Bagnaia, yang memulai dari pole position, langsung tancap gas sejak lampu start padam. Di belakangnya, Joan Mir, Marc Marquez, dan Pedro Acosta turut berebut posisi terdepan dalam deretan pembalap elit yang tampil agresif sejak awal. Namun, insiden besar langsung mewarnai lap pembuka. Jorge Martin, pembalap Aprilia Racing, kehilangan kendali saat masuk tikungan 1 dan menghantam Marco Bezzecchi, murid Valentino Rossi yang juga membela tim Aprilia Racing. Keduanya terjatuh keras dan harus mengakhiri balapan lebih cepat dari yang diharapkan. Tim Aprilia pun harus gigit jari karena kedua pembalap andalan mereka gagal finish. Di barisan depan, Bagnaia tampak tenang dan fokus. Dengan kecepatan konsisten, ia mulai menjauh dari kejaran para rival. Pedro Acosta sempat menyalip Joan Mir pada lap 2 untuk naik ke posisi kedua, menunjukkan talenta luar biasa pembalap muda Red Bull KTM itu. Sementara itu, Marc Marquez yang semula berada di posisi keempat, mulai menekan Mir dengan intens. Pertarungan sengit terjadi antara Marquez dan Mir. Lap 3 hingga 5 dihiasi aksi salib menyalip antara dua pembalap Spanyol itu. Marquez sempat berhasil mengambil alih posisi 3 di tikungan 9 saat Mir melebar. Namun tak butuh waktu lama bagi Mir untuk membalas kembali di tikungan 11. Duel ini menjadi salah satu tontonan paling menarik sepanjang sprint race berlangsung. Ketegangan meningkat di lap 7, saat Marquez melebar di tikungan 7. Momen tersebut hampir membuatnya kehilangan posisi dan momentum. Kamera pun menangkap ekspresi cemas dari Davide Tardozzi, bos Ducati, yang terlihat panik melihat manuver berisiko tersebut. Tapi pengalaman dan keberanian Marquez kembali berbicara. Ia kembali mendekati Mir dan akhirnya berhasil menyalipnya secara bersih di tikungan 11. Dengan posisi ketiga di tangan, Marquez langsung membidik Acosta yang ada di depan mata. Kejar-kejaran berlangsung hingga lap 10, di mana Marquez sukses menyalip Acosta dan naik ke posisi 2. Namun, saat itu jarak dengan Bagnaia sudah lebih dari 1,5 detik. Terlalu sulit untuk dikejar hanya dalam 2 lap tersisa. Di sisi lain, Bagnaia tampil dominan dan seolah tak tersentuh. Setelah serangkaian hasil kurang memuaskan selama beberapa seri terakhir, pembalap Ducati Lenovo itu akhirnya mengakhiri puasa kemenangan. Sprint race di Motegi menjadi kemenangan pertamanya dalam format pendek musim ini, sekaligus yang pertama sejak Grand Prix Austin di Amerika Serikat. Pedro Acosta pun harus puas finish di posisi ketiga, melengkapi podium yang diisi para pembalap top. Joan Mir mempertahankan posisinya di P4, diikuti oleh Franco Morbidelli yang tampil konsisten dan finish di 5 besar bersama tim VR46.
Sementara hasil di papan tengah dan belakang tak terlalu mengubah klasemen secara signifikan, sorotan utama kini tertuju pada perburuan gelar juara dunia. Dengan finish di posisi 2, Marc Marquez kini berada di ambang gelar juara dunia MotoGP 2025. Marquez kini hanya membutuhkan tambahan 7 poin lebih banyak dari rival terdekat sekaligus adiknya sendiri, Alex Marquez, dalam balapan utama hari Minggu, 28 September 2025, untuk mengunci titel juara dunia musim ini. Jika hal itu terjadi, maka Marc akan menambah koleksi gelarnya dan membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap paling berbahaya di grid, bahkan setelah era dominasi Honda dan perpindahan ke Gresini Ducati. Yang menarik, drama perebutan gelar ini justru menjadi duel keluarga. Alex Marquez masih punya peluang meski kecil, dan jika mampu tampil maksimal di balapan utama, bukan tak mungkin gelar harus ditentukan di seri berikutnya. Namun dengan performa solid yang ditunjukkan Marc, banyak yang memprediksi penentuan gelar bisa terjadi langsung di Motegi. Tentu, semua mata kini tertuju pada balapan utama hari Minggu. Akankah Marc Marquez menyegel gelar juara dunia di depan publik Jepang? Atau adiknya, Alex, mampu memperpanjang persaingan hingga seri berikutnya? Satu hal yang pasti, Motegi kembali menghadirkan drama, kecepatan, dan ketegangan khas MotoGP, dan akhir pekan ini belum selesai. Drama belum usai. Babak pamungkas baru akan ditentukan besok. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your